Hi, it's me again, I'm back. Let's talk ASAP. Do you have the time? Let's talk ASAP, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Vina Febriani dari kelas 11 Desain Komunikasi Visual 1. Jadi pada minggu kemarin saya sudah membahas singkat tentang dasar pada aplikasi CorelDRAW. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar pada aplikasi Adobe Illustrator. Apa sih Adobe Illustrator? Singkatnya, Adobe Illustrator adalah program pengolah grafis yang berbasis vektor. Biasanya digunakan untuk membuat logo, desain kaos, desain kemasan makanan, banner, ataupun desain grafis lainnya. Adobe mulai dikembangkan Illustrator pada tahun 1985. Meski mulai dikembangkan sejak tahun 1985, tetapi Adobe Illustrator baru resmi dirilis pada Januari 1987. Adobe mulai didesain dan diprogram pada tahun 1985 yang merupakan pendamping Photoshop. Aplikasi ini menawarkan berbagai jenis tools yang canggih yang bisa membuat ilustrasi berbasis vektor, icon, tipografi, dan lain sebagainya. Adobe Illustrator adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang termasuk ke dalam Adobe Creative Cloud. Adobe Illustrator ini fungsinya sama kayak Corel, dan karena ini berbasis vektor, jadi kalau diperbesar berkali-kali pun ya nggak akan pecah gambarnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi teman-teman, ini merupakan tampilan pada aplikasi Adobe Illustrator. Di paling atas ini ada menu yang berisi perintah-perintah yang sudah dikelompokkan menjadi satu sesuai dengan kategori masing-masing. Di menu ini ada file, edit, object, type, select, atau lain sebagainya. Di bawahnya ada control panel. Control panel ini menampilkan tools turunan dari tools yang sedang aktif. Misalnya, kamu mengaktifkan text tool, maka control panel secara otomatis akan menampilkan tools yang dapat kamu gunakan untuk mengatur teks. Contohnya, kita akan mengaktifkan sebuah text tool. Nah, otomatis di atas sini akan menampilkan tools yang dapat digunakan untuk mengatur sebuah teks. Selanjutnya, di sebelah kiri ada toolbar. Toolbar ini merupakan tool-tool yang akan kalian gunakan untuk mengedit sebuah desain. Toolbar ini berfungsi untuk memodifikasi sebuah objek. Sedangkan di sebelah kanan ini merupakan docking area yang merupakan panel tambahan yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan. Di sini contohnya ada color atau warna. Ini juga warna. Nah, ini merupakan palet warna. Banyak sekali pilihan warna yang dapat kalian gunakan di sebuah desain kalian. Dan di sini ada layar. Teman-teman, kalian jangan lupa menduplikat layar kalian saat mengedit, karena itu bagian terpenting saat mengedit. Saya akan memberitahu cara membuat lembar kerja baru pada Adobe Illustrator. Kita pilih menu File, New. Nah, ini merupakan settingan kertas untuk desain kalian. Namanya ubah sesuai dengan judul desain kalian yang akan kalian buat. Contohnya di sini saya akan membuat desain sebuah poster. Kita ketik poster. Di sini ada profile atau hasil akhir yang akan kalian buat. Misalnya hasil desain kalian akan di print, maka pilih print sebagai kalian.
atau web, video dan film atau basic RGB. Di sini saya akan menggunakan basic RGB. Nah, di sini ada size atau ukuran kertas. Kalian bisa memilih di sini banyak sekali pilihannya, tetapi di sini saya akan menggunakan size A4. Unitnya kita ganti menjadi cm. Kemudian kita pilih OK. Maka lembar kerja baru akan tersedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian di toolbar pada aplikasi Adobe Illustrator yang menurut saya penting. Yang pertama ada selection tool. Selection tool ini berfungsi untuk memilih ataupun menyeleksi satu atau lebih sebuah objek secara utuh. Kita bisa memindahkan sebuah objek dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan selection tool. Atau kita bisa memindahkan dua objek ini secara bersamaan. Caranya kita blok dulu dua objek tersebut, kemudian kita tarik. Nah, ke sini. Seperti ini. Dengan selection tool kita juga bisa memperbesar atau memperkecil sebuah objek. Caranya seperti ini. Kita tarik ujungnya dengan cara arahkan selection tool ini kepada ujung objek sampai bentuknya seperti ini. Kemudian kita tarik pada mouse seperti ini, sesuai dengan keinginan kalian. Memperpanjang juga sama seperti tadi, seperti ini. Kemudian ada direct selection tool. Sama seperti selection tool, ini juga bisa untuk memindahkan sebuah objek. Tetapi direct selection tool ini tidak bisa memperbesar atau memperkecil sebuah objek seperti selection tool. Selanjutnya ada pen tool. Pen tool ini merupakan bagian yang sangat penting. Fungsinya untuk membuat pad, objek, note, dan juga bisa untuk menghapusnya. Contohnya di sini saya akan membuat sebuah persegi dengan menggunakan pen tool. Kita klik di sini pada pen tool, kemudian seperti ini. Pada bagian terakhir kita klik 2 kali. Oops, sorry. Nah, seperti ini. Ataupun kita bisa membuat bentuk lainnya menggunakan pen tool ya teman-teman. Ini saya akan membuat persegi lagi, soalnya yang tadi salah. Nih. Kita bisa mengganti warnanya di color. Nah, kita pilih di sini apa aja. Selanjutnya ada text tool. Ini berfungsi untuk membuat huruf atau kalimat untuk desain kalian. Cukup klik pada area yang ingin diberi tulisan. Seperti ini. Kemudian kita tulis apa saja di sini. Contohnya di sini saya akan menulis cara mendesain
dengan Adobe Illustrator. Adobe Illustrator. Untuk mengganti font kita bisa klik sini, blok tulisan ini, dan kita klik di karakter, kemudian pilih font yang kalian inginkan. Contohnya di sini saya akan menggunakan Calibri. Nah, untuk memperbesar sebuah tulisan, kita bisa mengaturnya di sini. Nah, seperti ini. Ataupun kita bisa mengaturnya di selection tool. Kita tinggal tarik ujungnya. Minusnya jika menggunakan selection tool, huruf ini akan menjadi gepeng saat kita tarik seperti ini. Jadi lebih baik kita menggunakan pengaturan yang ada di control panel. Nah, di sini kita juga bisa mengatur font ini di paragraf, mau di tengah, pinggir, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ada rectangle tool. Ini berfungsi untuk membuat sebuah persegi ataupun kotak. Di rectangle tool ini juga bisa digunakan untuk membuat bentuk lainnya seperti elips, poligon ataupun bintang. Di sini saya akan membuat sebuah elips. Nah, seperti ini. Untuk membuat elips yang sempurna, kita klik shift, kemudian kita pilih lingkarannya secara bersamaan supaya membuat lingkaran menjadi sempurna. Seperti ini. Kita coba membuat bintang, star. Kita tarik, nah kita bisa membuat bintang sesuai dengan keinginan kita. Nah, wow. Selanjutnya ada paintbrush tool. Ini merupakan pensil yang digunakan untuk menggambar ilustrasi atau sketsa. Contohnya di sini saya akan menggambarkan suatu bentuk. Sini saya menggambar asal-asalan saja ya, untuk memberikan sebuah contoh simpel. Nah, ini merupakan fungsi dari paintbrush pen. Kalian bisa menggambar sketsa di Adobe Illustrator menggunakan paintbrush pen. Selanjutnya ada pencil tool. Pensil ini sama seperti paintbrush tool. Ini merupakan, tapi bedanya ini lebih tipis, tidak setebal yang ini. Selanjutnya ada blob brush tool. Ini juga sama digunakan untuk menggambar sketsa.
saya akan memberikan perbedaan antara fine brush tool, pencil tool, dan blue brush tool. Nah, jadi teman-teman, ini perbedaannya. Nah, ini merupakan perbedaan ketiga pensil tersebut yang bisa kalian gunakan untuk membuat desain kalian. Selanjutnya ada eraser tool. Ini merupakan penghapus. Untuk menghapus sebuah objek, kalian bisa menggunakan eraser tool. Tinggal gosok-gosok seperti ini saja. Nah, ini akan menghilangkan sebuah objek yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada rotate tool. Rotate tool ini berfungsi untuk memutar sebuah objek. Contohnya seperti ini. Nah, tinggal seperti ini. Kita mau memutar objek ini berapa derajat, menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Sebenarnya bisa memutarkan objek menggunakan ini selection tool. Kita klik ujung sampai dengan berbentuk seperti ini. Nah, kemudian kita putarkan. Tapi akan lebih mudah jika kalian menggunakan rotate tool. Kemudian ada eyedropper tool. Ini untuk mengambil properti seperti warna, stroke, ukuran, font, bentuk font, dan style pada sebuah objek. Contohnya di sini. Saya ingin warna ini, kotak yang pertama menjadi warna hijau. Kita bisa menggunakan eyedropper tool seperti ini. Tapi sebelumnya kita selection dulu kotak yang berwarna merah, kemudian kita klik ini. Nah, seperti ini. Kemudian kotak yang tadi berwarna merah akan menjadi warna hijau. Selanjutnya ada blend tool. Blend tool ini digunakan untuk membuat suatu objek warna menjadi satu sama lainnya. Contohnya seperti ini. Kemudian kita klik blend tool, kita klik pada objek pertama, tarik ke objek yang kedua. Nah, kemudian akan menjadi 3 dimensi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini fungsi dari blend tool. Kemudian ada hand tool. Nah, sebenarnya ini fungsinya cuma untuk menggeser-geserkan halaman kerja kita supaya lebih mudah. Kita bisa menggunakan hand tool. Kemudian ada zoom tool. Ini untuk memperbesar objek yang ingin kita perbesar supaya lebih memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu di lembar kerja. Kita bisa menggunakan zoom tool. Untuk zoom out kita bisa klik CTRL plus. Untuk zoom out kita bisa menggunakan CTRL min. Sedangkan untuk zoom in kita bisa menggunakan CTRL plus supaya lebih mudah. Bisa menggunakan CTRL plus ataupun menggunakan tool zoom. Tinggal di blok. Nah, kemudian akan besar seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman.
Sudah. Kemudian untuk menyimpan file ini kita pilih file, save. Kita ganti nama di sini sesuai dengan keinginan kalian. Contohnya di sini kita pilih formatnya apa. Di sini tetap Adobe Illustrator AI. Kemudian pilih di mana kalian akan menyimpan file ini. Di sini saya di dokumen saya. Kemudian kemudian kita open, save. Nah, kita pilih OK. Kemudian untuk cara mengekspornya kita pilih file, export. Nah, kemudian pilih di mana kita akan menyimpan desain tersebut. Kita pilih type-nya. Di sini saya akan menggunakan JPEG. Kemudian save. Di sini pilih RGB untuk menghasilkan desain yang bagus, kualitinya diubah menjadi 10. Kemudian kita pilih OK. Nah, jika sudah seperti ini artinya desain sudah kalian simpan. Sekian penjelasan singkat mengenai Adobe Illustrator dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun omongan yang kurang jelas. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa terus berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.